dari program studi psikologi kelas B semester 4. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini tentang manajemen stres untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi klinis. Mengapa kita sebagai anak muda mengalami stres? Saya pernah baca di salah satu jurnal, tapi jurnal apa ya? Dalam jurnal itu dijelaskan bahwa stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau tuntutan, namun tidak dikelola dengan baik. Stres bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Nah, menurut para ahli, Weinberg dan Gold 2003, dijelaskan bahwa stres adalah sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan. Keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya cukup banyak gejala seperti emosi berlebihan, masalah ekonomi, mudah marah, gelisah, tidak berdaya, dan kualitas kerja yang rendah. Stres bisa dialami oleh siapa, termasuk kita sebagai anak muda, yang dimana stres pada anak muda adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif, kemudian menjadi ketegangan, beban, dan tekanan yang dirasakan anak muda. Jadi, kurang mampu dalam membahayakan untuk individu yang berasal dari sistem biologi, psikologis, dan sosial. Stres yang dialami oleh anak muda itu antara lain karena masalah akademik, lingkungan, budaya, adaptasi diri, dan lingkungan sosial. Salah satu cara yang dapat mengurangi stres pada anak muda yaitu dengan adanya berpikir yang positif. Ada beberapa faktor penyebab stres. Yang pertama, faktor penyebab keuangan. Menurut Rahmat dan kawan-kawan 2021, dijelaskan bahwa tekanan keuangan adalah saat kita tidak mampu memenuhi kebutuhan kuliah atau mengatur pengeluaran, sehingga membuat anak muda merasa stres dan tidak tenang. Nah, hal ini muncul dari rasa cemas soal biaya hidup, kebutuhan mendesak, dan pengeluaran sekarang maupun nanti. Meskipun bisa mendorong kita untuk berusaha lebih giat, jika berlanjut akan berdampak buruk. Biaya hidup, ongkos, kebutuhan kuliah, hingga pengeluaran sehari-hari sering membuat anak muda merasa cemas. Kedua, faktor penyebab tekanan media sosial. Saya pernah baca di salah satu artikel, yaitu artikel historis. Dijelaskan bahwa tekanan media sosial juga muncul karena sering membandingkan diri dengan orang lain seperti di Instagram. Kita hanya melihat sisi bagus dan suksesnya orang lain. Hal ini sering memicu rasa minder, iri, dan terbebani untuk mengejar standar yang sulit dicapai. Akhirnya mengganggu kesehatan mental. Selain itu, ada dorongan untuk selalu mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman. Nah, kita sering meniru gaya hidup yang belum tentu sesuai keinginan diri kita sendiri hanya untuk diterima dalam lingkungan atau pergaulan. Tekanan lain datang dari keinginan terlihat selalu bahagia dan sukses. Kita lebih cenderung menyembunyikan masalah sehingga apa yang kita tampilkan berbeda dari kenyataan. Hal ini membuat stres dan lelah batin karena harus berpura-pura sempurna atau bahagia di depan banyak orang. Yang ketiga, faktor penyebab kurangnya waktu istirahat. Menurut Sosilo dan Wulandari 2011, dijelaskan bahwa kebiasaan begadang membuat pola tidur menjadi buruk. Hal ini bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Daya tahan tubuh menjadi lemah, pekerjaan atau belajar menjadi kurang maksimal. Sulit untuk berkonsentrasi, emosi tidak stabil, dan perasaan mudah berubah-ubah. Namun masalah ini bisa diperbaiki dengan cara mengurangi kegiatan di luar pada malam hari, berhenti mengurangi bermain HP setidaknya 1 jam sebelum tidur, serta berolahraga secara rutin. Nah, bagaimana cara kita mengelola stres dengan baik? Stres memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun kita bisa mengelolanya agar tidak menguasai hidup kita. Cara yang pertama, kenali penyebab stres. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya membuat saya merasa tertekan. Dengan mengenali penyebab stres, kita akan lebih mudah menentukan solusi yang tepat. Cara yang kedua, atur waktu dengan baik.
Buat daftar tugas atau kerja yang paling penting lebih dulu. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena itu akan membuat stres semakin bertambah. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diri sendiri. Beristirahat sejenak, mendengarkan musik, membaca buku agar dapat membantu pikiran menjadi rileks. Yang keempat, berani bilang tidak. Kalau sudah merasa lelah atau kemampuan terbatas, tidak apa-apa menolak permintaan orang lain dengan sopan. Jangan memaksa diri sampai tidak sanggup. Yang berikut kebiasaan positif untuk mengurangi stres. Berbicara dengan teman, menarik nafas dalam, dan membatasi menggunakan HP. Selain itu, kita bisa membangun kebiasaan yang baik setiap hari. Yang pertama itu berbicara atau bercerita kepada orang yang kita percayai. Jangan dipendam sendiri. Bicara dengan keluarga atau teman, kadang kita hanya butuh untuk didengar. Yang kedua, latihan tarik napas. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi beberapa kali sampai badan kita terasa rileks. Yang ketiga, batasi menggunakan HP. Gunakan secukupnya. Ingat, apa yang terlihat di layar bukanlah gambaran penuh kehidupan orang lain. Yang keempat, minta bantuan jika perlu. Kalau stres sudah berlangsung lama dan mengganggu hidup dan kesehatan mental, jangan ragu berkonsultasi dengan konselor atau psikolog. Itu tanda kita peduli dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara berpikir anak muda yang dimiliki agar mengurangi stres? Anak muda belajar lebih tenang, bercanda dengan teman, dan tersenyum. Ingat, stres adalah bagian dari hidup. Semua orang pernah merasakannya. Yang membedakan adalah cara kita mengatasi stres tersebut. Dengan mengenali penyebabnya, mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan membangun kebiasaan baik, kita bisa tetap tenang meski banyak tantangan atau tekanan. Menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya menjaga tubuh. Mulailah dari langkah yang kecil. Pesan atau moral dari saya, kita sebagai anak muda pasti banyak tantangan dan tekanan. Jangan biarkan stres menguasai diri kita sebagai anak muda. Atur hidup kita dengan seimbang dan pikirkan hal-hal baik, dan jangan ragu meminta bantuan. Dengan begitu kita bisa tetap tenang, sehat, dan bahagia dalam menjalankan hari-hari kita. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.